Di foto dulu mana yang kurang. Jadi record Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa. Senang sekali saya rasanya bisa kembali di Bincang Hari ini bersama saya Agus Maulana. Kali ini edisi Bincang Hari ini hari Selasa ya, 3 November 2020 kita akan sedikit merenungkan refleksi-refleksi dari Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah pemirsa, Rasulullah SAW dikatakan menjadi tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia karena selain bisa mempengaruhi terutama di dunia Islami, ternyata semakin ke sini dirasakan hal-hal yang dilakukan Rasulullah itu bisa mempengaruhi beberapa aspek. Seperti halnya kita tahu beliau sebagai pelaku ekonomi langsung ya, sebagai pedagang. Itu ternyata hal-hal di perekonomian sangat bisa diterapkan di keseharian. Lalu juga di bidang sunnah-sunnahnya ternyata bisa mempengaruhi hal-hal kesehatan. Dikatakan juga ada sebuah buku yang mencatat bahwa Rasulullah adalah sang dokter. Kemudian yang paling penting juga ternyata pemerintahan dan politik juga pernah dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Jadi ketiga segmentasi tersebut telah rasanya sudah menjadi wajib untuk kita mungkin selaku umat muslim mencontoh Rasulullah SAW. Nah dalam hal kali ini sebagai refleksi Maulid Nabi Muhammad SAW, saya sudah kedatangan dengan Pak Kiai Hamdan Suhaimi selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Damang Pak Kiai. Ya, Alhamdulillah. boleh sapa-sapa dulu pemirsa Sultan TV yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi. Semoga pemirsa TV Sultan TV ada dalam kabar yang baik, sehat, dan rezekinya berkah. Amin, amin. Pak Kiai, damang ya Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Tadi berangkat dari rumah jam berapa Pak Kiai? Jam 8. Jam 8 sekarang. Oh, pas banget ya. Iya. Kita mulai jam 9. Nah, Pak Kiai kita ngobrolin soal refleksi Maulid Nabi Muhammad. Saya rasa Pak Kiai sudah hatam betul bagaimana tauladan-tauladan yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, kali ini saya ingin menanyakan dulu persoalan-persoalan semakin kesini ternyata pemerintahan juga pernah diterapkan oleh Rasulullah SAW bagaimana cara mengelola sebagai pemimpin dan sebagai manajerial langsung. Rasulullah langsung turun. Kemudian Rasulullah juga menginisiasi membuat menularkan pemahaman-pemahaman pemerintahan yang sehat. Itu dicontohkan langsung oleh hadirnya Khulafaur Rasyidin, pemerintahan setelah Rasulullah. Nah, bagaimana boleh dijelaskan oleh Pak Kiai secara gamblang apa yang bisa kita ambil selaku umat muslim dari tauladan Rasulullah di bidang pemerintahan dan politik? Monggo dijelaskan. Iya. Sebelumnya kita mengambil hujah ya, yang kita ambil dari dalil subuti atau dalil qot'i, yang kita ambil dari salah satu ayat. Ini menjadi dasar pijakan kenapa Nabi Muhammad akan diutus di akhir zaman. Ini merupakan dasar dari kita berbicara sekarang. Ayat itu adalah Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal alimul hakim. Ayat ini menjadi salah satu rujukan, menjadi alasan teologis bahwa Nabi Muhammad
akan diprediksi jauh-jauh hari sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam munajat kepada Allah agar memohon agar dari keturunan Ismail diturunkan seorang rasul. Dalam kitab tafsir Al-Muyassar, minhum min dzurriyatina, dari keturunannya atau dari keturunan Ismail. Karena selama ini nabi dan rasul banyak diutus dari kalangan Bani Israel. Bani Israel itu merupakan keturunan dari Ishak bin Ibrahim. Jadi Ishak itu adalah bapaknya Bani Israel. Dari mulai Ishak sampai Nabi Isa itu jalurnya adalah Bani Israel. Kemudian selang zaman fatrah 500 tahun lamanya, jeda waktu sekian ratus tahun, maka di tahun 570, tepatnya tanggal 20 April, yang ditunggu-tunggu dan yang diharap-harap oleh Nabi Ibrahim dari salah satu keturunannya itu ternyata akan dilahirkan, akan muncul ataupun akan diturunkan saat yang ditentukan oleh Allah. Nah, berita bahwa akan terlahirnya Nabi akhir zaman ini sudah terdengar oleh orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Maka pada saat menjelang kelahiran Rasulullah SAW ini ada beberapa keajaiban atau beberapa tanda-tanda alam yang mengitari hari kelahiran beliau di tanggal 12 Rabiul Awal, itu hari Senin atau malam Seninnya. Salah satu di antaranya adalah api abadi Majusi itu padam dengan seketika. Dan itu tidak bisa dinyalakan lagi. Karena memang ada yang lahir manusia agung di muka bumi ini. Nah, di samping api abadi Majusi juga sumur yang kering yang ada di Palestina, di mana Nasrani masih kuat di sana, dan Romawi, itu ternyata kekeringan itu tumbuh subur air atau memucarkan air. Tanda bahwa itu berasal dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Bahwa apabila ada sumur kering yang tidak bisa ada air lagi tapi tiba-tiba muncul air, itu petanda bahwa Nabi akhir zaman akan diturunkan atau akan lahir. Nah, di samping begitu, tanda-tanda alam seperti bintang menyatu menjadi semacam cincin, dan itu menjadi pembuka dari sinar matahari yang tembus dari langit menuju rumahnya Siti Aminah, ibunda Rasulullah SAW. Ketika malam itu, jadi kayak semacam bolongnya langit gitu, langit kayak bolong gitu, menyinari hanya khusus kota Mekah, dan wabil khusus cahayanya itu menerangi rumahnya Aminah. Dan jangan salah, di saat menjelang bersalinnya atau persalinan dari kelahiran Nabi Muhammad ini, itu ditemani oleh 4 perempuan yang suci. Pertama, Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam, terus Siti Sarah, istrinya Kanjeng Nabi Ibrahim, dan juga Siti Hajar, istri Kanjeng Nabi Ibrahim, dan ada seorang perempuan yang memang berlatar belakang dari Mesir, namanya Aisyah, istri Ramses II atau Firaun. 4 wanita suci ini yang ikut serta membantu kelahiran Nabi Muhammad ini. Ini kehebatan. Bahkan sebelum tanggal 12 Rabiul Awal itu, bulan-bulan yang sebelumnya itu, setiap sebulan itu didatangi oleh Nabi. Dalam mimpinya, Aminah pertama dimimpikan oleh Nabi Adam alaihissalam. Bulan pertama Nabi Adam datang lewat mimpi Aminah, menitipkan bahwa cabang bayi ini harus benar-benar dijaga. Ini adalah manusia agung. Tidaklah alam raya ini diciptakan kalau ini tidak diturunkan. Manusia suci, manusia agung, maksum, dan sebagainya. Begitu pula datang bulan kedua, Nabi Idris alaihissalam, bulan ketiganya Nabi Nuh, bulan keempatnya Nabi Ibrahim, bulan
limanya Nabi Ismail, bulan ke-6-nya Nabi Musa, dan seterusnya sampai bulan menjelang Rabiul Awal itu Nabi Isa yang terakhir. Sama, redaksi penyampaian pesannya itu sama, menitipkan agar benar-benar jaga dari hal-hal yang bersifat jahat dan orang-orang yang berbuat jahat. Karena tanda-tanda ini sudah diketahui oleh semua agama, baik Majusi, Nasrani, Yahudi, dan lain sebagainya. Nah, ini secara teologis kita bicara ini dulu, gitu dulu. Nanti kita bicara ke segmen yang lain. Karena ini penting diketahui, karena banyak yang belum tahu ini. Betul, betul. Sementara lahirnya Nabi Muhammad ini sudah tersunat. Alat jenis kelaminnya atau alat kelaminnya sudah tersunat. Bahkan matanya itu sudah tersifati. Di bahunya itu ada cap nabi ya, yang khusus oleh Allah mencapnya gitu tuh. Ada cap nabinya di sini di punggung. Yang kedua, pusarnya itu sudah terputus, sudah seperti manusia biasa, sudah mewujud manusia. Begitu lahir itu dalam posisi sujud. Orang bayi yang lahir biasanya tidak kaki dulu atau kepala dulu, dan langsung diambil begitu dalam posisi terlungkup atau tertidur atau terlungkup lagi. Tapi posisi Kanjeng Nabi Muhammad begitu lahir itu posisi sujud ketika diamban gitu tuh. Nah, ini kehebatan Nabi kita gitu. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain, bahkan apabila dibandingkan dengan manusia biasa, ya jauh perbandingannya itu. Nah, saya kira ini dulu yang perlu dikasih tahu ke pemirsa TV, Sultan TV ini. Betul. Kiranya menjadi catatan khusus bahwa ini tidak main-main dan tidak menjadi sejarah yang kabur. Ini fakta ini, sejarah yang fakta. Lebih-lebih kalau kita ambil riwayat asbabun nuzulnya surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlili wa arsal alaihim tayran ababil. Ketika itu Mekah dalam posisi genting, darurat, bahaya, karena diancam oleh Raja Abraha dari Ethiopia untuk menghancur leburkan kota Mekah, bahkan menghancurkan Ka'bah itu sendiri karena iri. Beliau itu kan Nasrani. Nasrani di Ethiopia kepengen ada semacam Ka'bah yang dikunjungi oleh banyak kaum agamawan atau penganut agama. Tetapi kalah pamor dengan Ka'bah, sementara Ka'bah ini diminati oleh semua agama. Tidak hanya Islam, tidak hanya Nasrani, tidak hanya Yahudi, bahkan orang-orang Majusi semua berkunjung ke Mekah, khusus ke Ka'bah. Nah, ini menjadi penanda bahwa Abraha ini merasa terkalahkan pamor dan popularitasnya sebagai raja di Ethiopia, sebagai pemimpin Nasrani di sana, kalah pamor dengan Ka'bah yang di kota Mekah ini karena banyak dikunjungi oleh umat semua keyakinan agama. Baik. Nah, maka dalam situasi begitu genting, Abraha mengutus seorang utusan kepada tokoh Quraisy atau tokoh Mekahnya, tokoh masyarakat Mekahnya. Siapa yang ditokohkan? Ada yang mengatakan Abu Jahal, ada yang mengatakan Abu Lahab. Bukan. Yang ditokohkan, yang dituakan oleh kita adalah Abdul Muthalib. Kebetulan Abdul Muthalib ini kakek dari Nabi Muhammad atau si cabang bayi yang lahir ini. Nah, Abdul Muthalib dipanggil oleh Abraha, apa yang bisa kamu pertahankan kota Mekah ini? Sementara kami sudah bersiap untuk menghancurkan Ka'bah ini. Apa yang menjadi jaminan kamu untuk mempertahankan kota Mekah ini? Abdul Muthalib menjawab, kami jamin dengan 100 sapi ini saya persembahkan ke Tuan Raja. Bila mana Tuan Raja mengizinkan, kami akan serahkan ini sapi-sapi ini sebagai tanda pasrah kami, tanda tunduk kami, agar jangan sampai merusak Ka'bah ini. Tidak bisa. Kami sudah berniat untuk menghancurkan Mekah. Sudah harus menghancurkan Ka'bah ini. Nggak bisa dengan tawaran begini. Sudah, kamu pokoknya persiapkan orang-orang kamu untuk melawan kami. Nah, seketika itu Abdul Muthalib memunajat kepada Allah, ya Allah, kami hanya tahu dan hanya yakin pada engkau yang lebih besar kuasanya atas ini.
dan kami pasrahkan Ka'bah sebagai rumah suci yang engkau buat. Lewat datu kami Nabi Ibrahim alaihissalam, kami pasrahkan ini semuanya. Nah, dalam hitungan menit, hitungan jam, maka ketika dikomando pasukan gajah itu masuk ke gerbang kota Mekah, maka tiba-tiba burung ababil bermunculan ribuan, bahkan hampir jutaan ya kali ya kalau dihitung itu. Burung ababil mengitari di langit kota Mekah. Dan pusatnya ada tepat di atasnya Ka'bah. Itu burung nggak kemana-mana, muter-muter aja di situ. Nah, sementara si jari-jari kakinya burung ababil itu membawa batu. Nah, batu ini berasal dari neraka jahim katanya, yang panasnya pol itu. Nah, ketika pasukan Abraha itu sudah mulai masuk gerbang kota Mekah, nah si ababil itu dengan tanpa ada komando dari siapapun, dan itu mungkin malaikat yang menggerakkan atas perintah Allah, itu si batu dilontarkan ke arah pasukan yang termasuk ke binatangnya gajah. Jadi gajah hancur lebur tanpa bersisa dari ribuan pasukan Abraha itu, dan Ka'bah selamat dari serangan itu. Dan ini diabadikan dalam surat Al-Fil. Nah, terima kasih Pak Kiai. Nah, kita tadi berarti secara histori membahas dari tanda-tanda kelahiran hingga proses kelahiran tersebut. Ternyata subhanallah sekali, Nabi Muhammad memang sudah memiliki tanda kerasulan sejak awal. Bahkan mungkin tadi yang dikatakan Pak Kiai, bumi tidak ada jika tidak ada Rasul. Nah, kita balik lagi ke pembahasan bagaimana kita mungkin di skip sebentar nih. Kita langsung ke Rasulullah fase dewasa, atau mungkin fase di mana Rasulullah perjuangan menunjukkan di kepemimpinannya selaku khalifah di bumi. Bagaimana kalau mau runut itu di ekonomi dulu. Dari ekonomi berarti kita bahas di ekonomi dulu. Iya. Baik, apa yang bisa kita tangkap dari sektor ekonomi dari tauladan Rasulullah? Jadi umur 12 tahun itu, setelah wafatnya ibunya di usia 6 tahun, dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah pedagang yang biasa berjualan atau berdagang ke negara Syam, ke Mesir, ke Palestina, dan itu sudah dilakukan sebelum Nabi Muhammad lahir. Beliau Abu Thalib seorang pedagang. Meskipun ayahnya itu adalah orang kaya raya sekota Mekah itu, tapi tidak berarti bertumpu pada ayahnya. Dia berusaha dan berniaga. Pada umur 12 tahun, Nabi Muhammad ikut berdagang. Untuk pertama kalinya ikut berdagang dengan Abu Thalib. Dari karakternya, dari sifatnya, yang memang sifatnya itu berdasar daripada sifat 4 ini: tabligh, sidik, amanat, tabligh, fatonah. Dan itu merupakan sifat wajib bagi seorang Rasul. Dan jauh sebelum diangkat Rasul atau diangkat Nabi, Muhammad ini sudah memiliki 4 sifat dan karakter itu. Ada sidik, ada tabligh, ada fatonah, dan ada sidik, tabligh, amanat, dan fatonah. 4 ini sudah dimiliki oleh Kanjeng Nabi. Nah, begitu tahun atau umur 12 tahun diajak berniaga di Damaskus. Nah, yang menjadi catatan khusus itu semua orang, para pembeli, ketika bernegosiasi atau berakad-akadan dengan Muhammad remaja ini, merasa aman dan merasa tidak tertipu. Merasa ada semacam daya pikat dan daya tarik lah. Daya tarik. Nah, sebelum dilanjutkan, apa yang menjadi daya tarik dari Rasulullah? Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini.
Terima kasih pemirsa Sultan TV, masih di Bincang hari ini edisi Selasa 3 November 2020. Kita masih membahas soal tauladan Rasulullah yang bisa kita ambil dari kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Kita lanjutkan pakai tadi kita masih membahas soal bidang ekonomi, terutama ketika Rasulullah mempunyai daya tarik dengan para konsumen, katakanlah konsumen pada saat itu. Apa yang menjadi daya tarik? Mau dilanjutkan Pak Kiai? Yang paling mendasar di diri Rasulullah itu adalah kejujuran. Kejujuran. Misalkan ditanya, ini harga berapa? Kalau saya beli dari Tuan A, ini harganya 1 dirham. Tapi silakan dijelaskan ibu mau nawar berapa, tapi harga pokok saya ini segini. Kalau misalkan mau ditambahin, itu lebih senang dari saya. Kalau misalkan dipasin, ya juga enggak apa-apa. Yang jelas ini barang sudah harus terjual. Jadi kejujuran harga pokok dan harga jual disampaikan. Sehingga para pembeli itu memikirkan, oh iya, belum lagi transportasinya, bagaimana dipikirkan, belum lagi distribusinya. Sehingga pikiran singkatnya itu, oh iya, maka dengan dengan logis para pembeli itu menambahkan, karena dari sikap kejujuran itu, kejujuran mengatakan barang ini adalah bagus, jelek, setengah bagus, setengah jelek, segala macam, itu disampaikan oleh Nabi. Nah, ini kejujurannya. Jadi tidak menipu. Kan sekarang kalau lihat pedagang lebih-lebih kalau online sistemnya COD gitu. Ya, yang kita pesannya bagus tapi yang datang jelek gitu. Di foto bagus ya pakai ya, pas datang kok beda gitu. Beda. Nah, ini. Tapi ya itulah sebutnya market bergantung pada demand, pada kebutuhan atau permintaan. Nah, jadi sampai umur puluhan tahun menginjak ke remaja dan dewasa, konsisten sikap dan karakter jujurnya ini dalam berdagang sangat-sangat dicintai oleh pamannya Abu Thalib ini. Oh, ini ponakanku ini bagus sekali cara dagangnya, jujur, telaten, rapih cara pengaturan ucapan dagangnya ataupun penawarannya gitu. Sehingga Abu Thalib merasa, wah, kalau suatu hari nanti apabila saya kurang sehat badan, sudahlah saya serahkan ke Muhammad ini. Sehingga kemudian ada satu hari di mana Abu Thalib betul-betul memang tidak sehat atau kurang sehat, dipercayakan semua barang-barang dagangan itu ke Muhammad untuk dijualkan ke negeri Damaskus. Dan kebetulan pulangnya itu mendapat untung besar. Dan ini menciptakan kesenangan tersendiri di diri Abu Thalib gitu. Nah, kemudian dikenalkan oleh pedagang perempuan yang kaya raya namanya Khadijah. Dari sinilah cinta bertemu gitu. Dua hati bertemu antara Muhammad yang usianya 25 tahun dengan Khadijah binti Khalid umur 40 tahun. Memang selisihnya 15 tahun, tetapi seperti para ahli tarikh menceritakan atau sejarawan seperti Hussein Haikal menjelaskan, seolah-olah dua orang ini kalau di pelaminan kayak sama usianya. Padahal terpaut jauh 15 tahun. Dan ini menunjukkan bahwa kemujizatan Nabi sudah tampak di saat itu juga gitu. Belum sebagai Nabi atau seorang Rasul. Nah ini. Nah kemudian ketika menikah dan berumah tangga dengan Khadijah, semua dagangan atau perniagannya diserahkan ke Muhammad sebagai suaminya untuk kemudian didagangkan di negeri-negeri seputar Arabia. Sampai kemudian beliau usia 40 tahun diutuslah sebagai nabi, ditetapkanlah sebagai Rasulullah. Pada tanggal 17 Ramadan, di mana beliau bertahanus, bermunajat, berkhalwat di Gua Hira, datanglah wahyu pertama yang diturunkan oleh malaikat Jibril. Diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, Al-Amin, malaikat Jibril. Nah, itu sepenggal kisah. Itu soal kalau dikocek secara detail mungkin makan waktu dan betul. Berhari-hari untuk menjelaskan daripada kronologi ataupun perjalanan niaganya Rasulullah dari sejak usia 12 tahun sampai ketemu usia 25 tahun. Nah, kita sudah memasuki fase sudah diangkat menjadi Rasulullah. Iya, Rasulullah. Boleh diceritakan Pak Kiai bagaimana tanggapan Kiai soal
dari sistem dari tata cara Rasulullah memimpin, kemudian bermusyawarah, kemudian apakah konsep-konsep sekarang pemerintahan sekarang itu sudah diterapkan jauh oleh Rasulullah pada zamannya bagaimana? Iya, yang jelas begini. Ketika Rasulullah sebagai pemimpin umat, karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus tidak hanya untuk orang Arab semata, tidak hanya untuk di seputar orang Arab saja, tetapi memang Rasulullah diutus, Muhammad diutus untuk rahmat sebagai sebagai rahmat lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya alamin di situ semua bangsa, semua negeri, seluruh dunia. Bahkan jin juga termasuk adalah umat Nabi Muhammad ketika Muhammad diutus sebagai Rasulullah, sebagai Nabiullah. Nah itu. Nah, jadi ketika beliau sudah memimpin umat ini, maka polanya tetap, aturan mainnya, caranya, prinsipnya tetap dari wahyu Allah, dari petunjuk Allah, dari apa yang disampaikan oleh Allah lewat wahyu ataupun lewat hadis qudsi. Hadis qudsi itu Nabi yang ngomong, tetapi dasarnya dari Allah. Itu hadis qudsi. Nah, sedangkan wahyu murni dari Allah, karena wahyu itu adalah kalamullah al-qadim, al-mu'jiz al-munazzalu, gitu tuh. Dan ini harus dibedakan antara mana kalamullah qadim Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Tetapi dua-duanya itu berperan penting dalam membimbing Muhammad dalam upayanya menyampaikan risalah Islam ini ke seluruh umat manusia. Nah, dalam sisi lain, dalam memimpin umat itu ada konsep-konsep dasar yang nanti kemudian dijadikan dasarnya demokrasi di dunia. Seperti apa? Musyawarah. Nabi itu kalau ada persoalan-persoalan baik pribadi, baik kaitannya dengan sahabat, baik dengan keumatan, itu selalu bermusyawarah. Terutama sekali yang diajak musyawarah pertama kali itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq alaihissalam, radhiyallahu anhu, dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dengan Sayyidina Utsman, dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 4 sahabat utama ini selalu diajak bicara, diajak diskusi, diajak berbicara. Kadang kalau secara pribadi benar itu langsung dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena memang itu beliau adalah mantunya. Nah, dalam konteks membina umat ini, tak jarang Nabi mendengar apa yang diidekan atau yang disampaikan oleh beberapa sahabat utama itu. Jadi tidak terkesan dalam diri Rasulullah itu seorang otoriter. Apa-apa dari aku, tidak. Nabi memberikan keleluasan. Nah, itu karakter demokrasinya sudah tampak ketika Nabi memimpin umat gitu. Tidak hanya dalam konteks menyampaikan risalah Islam, tetapi dalam konteks mengatur sebuah wilayah, juga menata tata cara berbangsa atau keumatannya gitu. Nabi sendiri sudah bisa mengatur itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika pasti tentu Rasulullah menemukan banyak persoalan bentrokan antara opini, misalkan sahabat satu berpendapat A, kemudian yang lain berpendapat B, bagaimana? Ya. Cara Rasulullah menghadapi atau melerai sebuah persoalan itu? Iya. Terkadang dalam satu peristiwa seperti perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah lebih memilih pada suara yang terbanyak. Artinya pada saat itu sistem sekarang seperti pemilu sudah diterapkan ya? Sudah diterapkan, prinsip-prinsip dasarnya sudah diterapkan. Jadi Nabi ketika perjanjian Hudaybiyah disusun, itu Nabi mendengar, bukan sebagai pemutus. Ketika ada Bani Hajrat, Bani Aus mengatakan, udah poin nomor 1 ini harus begini. Bagaimana ya Rasulullah? Apakah sepakat? Kata Rasulullah dijawab, yang jelas kalau ini persoalannya adalah duniawiyah, maka saya serahkan ke urusan duniawi ini ke yang mampu, yang bisa. Nah, ini salah satu sikap demokratisnya Rasulullah sudah ditunjukkan di saat itu. Ada poin yang berikutnya dari perjanjian Hudaybiyah, ketika seorang Nasrani mengatakan bahwa poin ini keberatan bagi kami. Bagaimana ya Rasulullah? Karena kami ini kalau begini, ini akan menekan kita sebagai orang Nasrani. Kata Nabi, ya silahkan diperbaiki draftnya ini,
teksnya ini, redaksinya ini agar semua pihak merasa terakomodir semuanya. Nah itu dalam konteks perjanjian Hudaybiyah sudah dicontohkan oleh Nabi. Begitupun ketika sudah selesai Fathul Makkah atau penaklukan kota Mekah, beliau merasa bahwa tugas sebagai kenabian, tugas sebagai kerasulannya itu sudah mulai berakhir, maka mengumpulkan para sahabat, memberi wasiat bahwa apapun yang terjadi ketika ada persoalan-persoalan duniawiyah, persoalan agama, persoalan keumatan, maka kembalilah kepada Al-Quran hadis. Nah, saya menarik karena kita di Indonesia menerapkan sistem Pancasila. Iya. Yang banyak juga pada kemarin isu soal Pancasila ini tidak berkaitan sama sekali dengan Islam. Bagaimana tanggapan Pak Kiai soal sebenarnya apa sih sistem yang baik untuk negara ini seperti apa? Iya, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Begini, kita perlu tahu bahwa hukum itu dalam perspektif usul fiqh ada dua, hukum taklifi dan hukum wadha'i. Hukum taklifi itu mutlak dari Allah, dan hukum taklifi itu berdasarkan dalil qat'i atau dalil subuti. Semua ayat di Al-Quran itu merupakan dalil qat'i, tetapi dalil qat'i dibagi menjadi semacam nas yang menunjukkan kedalilan yang tidak bisa ditolerir, tidak bisa ditawar-tawar, namanya dalil qat'i itu ya. Yang kedua dalil dhoni. Dalil dhoni ini adalah mengambil dari ayat-ayat mutasyabihat. Tadi ayat-ayat muhkamat, nah ini ayat-ayat mutasyabihat. Dari ayat-ayat mutasyabihat yang terkumpul dalam Al-Quran itu 500 ayat. 500 ayat, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat yang 500 ayat tersebut juga ini dianggap sebagai ayat dalil qat'i. Dalil qat'i. Nah, sementara dalil dhoni itu ngambil dari ayat mutasyabihat. Bisa jadi di ayat mutasyabihat itu ada unsur ayat yang menunjukkan kehukuman atau hukum. Nah, dalam bicara ini kita harus memunculkan istilah wadha'i. Wadha'i itu hukum yang dibuat oleh Allah, tetapi juga akan ditambah dengan ijtihad hadis Nabi dan ijtihadnya umat Islam atau mujtahid lah gitu tuh. Nah, maka oleh karena itu ada istilah ijma, ada istilah qiyas, itu merujuk pada satu kedalilan di mana dalil itu dalam posisi masih dhoni. Gitu. Kalau dalilnya sudah qat'i mah nggak bisa ditafsir ulang, nggak bisa berubah-ubah gitu. Seperti apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu menunjukkan dalil wajibnya puasa, nggak bisa ditafsiri lagi. Gitu. Sudah jelas itu, nasnya sudah jelas bahwa itu hukum menunjukkan kewajiban puasa bagi umat Islam. Gitu. Nah, pakai yang menjadi pertanyaan saya adalah kita juga kan kita membahas tauladan Rasulullah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Pada zaman Rasulullah sendiri. Nah, pada saat ini kadang kita banyak juga nih perspektif masyarakat yang tidak percaya pemerintah yang kecewa dengan kelakuan masyarakatnya. Nah, bagaimana cara Rasulullah mengatasi persoalan-persoalan itu semua? Ya. Dulu itu Rasulullah punya semacam lembaga musyawarah. Lembaga musyawarah ahlul halli wal aqdi lah kalau zaman sekarang disebutnya itu. Dulu namanya majelis yang diisi oleh beberapa sahabat utama, termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu. Nah, itu semua berkelompok dan selalu berkumpul dengan Rasulullah membicarakan isu-isu aktual di kehidupan umat di saat itu. Nah, kembali ke persoalan dasar bahwa Madinah pada saat itu memunculkan apa yang disebut Piagam Madinah. Piagam Madinah ini mengakomodir dari seluruh umat yang ada di situ yang berbeda keyakinan dan berbeda suku-suku, ras suku agama ya. Ras suku agama dihimpun dalam satu piagam atau perjanjian, namanya Perjanjian Madinah atau Piagam Madinah. Nah, ini menjadikan salah satu manifesto berdirinya Madinatul Munawwarah itu. Nah, dari sanalah
Nabi menjalankan roda kepemimpinannya dalam umat, pada umat itu dengan prinsip dasar musyawarah mufakat, dan itu merupakan dasarnya demokrasi. Dan tidak ada unsur pemaksaan dalam kepemimpinan Rasulullah dalam hal memberi kebijakan, tetapi dalam konteks hukum Rasulullah tegas. Dalam konteks hukum Rasulullah jelas sekali, pasti dan jelas, tegas gitu. Karena memang hukum nggak bisa ditolerir dengan berbagai alasan, kecuali kalau hukum itu tidak ada dalam dalil qot'i. Tadi tuh dalil dhoni, bisa ijtihad. Contoh, ketika Nabi masih hidup, Nabi menginstruksikan atau memerintahkan Bilal untuk memanggil sholat, memanggil atau mengajak para sahabat untuk sholat. Karena pada saat itu waktu sudah menunjukkan dohor. Nah, Bilal bingung, dengan apa ya Rasulullah? Ya terserah kamu. Apa dengan cara menabuh tambur, apakah dengan lonceng, ataukah dengan apa? Silakan. Bilal pikir, kalau pakai tambur, jarak suaranya itu atau jelajah suaranya tidak sampai, kalau lonceng ini mirip orang Kristen ini. Gimana ini? Nah, akhirnya ijtihadnya itu muncul, Bilal menyuarakan adzan. Nah, adzan ini sebenarnya pengertiannya adalah memanggil orang untuk sholat, memanggil untuk orang sholat gitu tuh. Nabi tidak mengajarkan Allahu Akbar isi adzannya, tidak ngajarin. Jadi murni Bilal yang ngomong gitu. Tetapi Nabi mendiamkan, dan itu merupakan sunnah takririyahnya Rasulullah SAW, dan itu dianggap sebagai ijtihadnya Bilal di saat Nabi masih hidup. Nah, kalau bicara bid'ah, itu bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Karena apa yang disebut bid'ah itu adalah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Baik. Nah, ini ngobrolin soal sunnah yang dikatakan Pak Kiai. Nah, ternyata semakin kesini banyak sunnah-sunnah yang menjadikan sebuah refleksi dari dunia kesehatan, Pak Kiai. Soal terutama misalkan contohlah wudhu itu menjadi sebuah, sehari kita 5 kali bersih-bersih, dan itu membantu kesehatan di bidang kulit dan lain-lainnya. Ini bagaimana kondisi saat ini ataupun pada zaman dulu sunnah ini menjadi acuan dalam dunia kesehatan. Tapi jangan dijawab dulu Pak Kiai, karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini.
Terima kasih pemirsa masih di Bincang hari ini, masih setia mengikuti obrolan di Bincang hari ini. Kita masih membahas soal suri tauladan Nabi atau Rasulullah SAW dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini memperingati Maulid Nabi ya pemirsa. Nah, tapi sebelum melanjutkan obrolan, saya ingin mengingatkan kembali acara ini bisa disaksikan di web streaming kita www.sultantv.co, kemudian di YouTube channel sultantv.co, dan di fanpage Facebook sultantv.co. Dan jangan lupa untuk memfollow semua media sosial seperti Instagram dan Twitter ya pemirsa, untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate soal nasional dan lokal. Nah, kita lanjut Pak Kiai ya. Tadi kita membahas soal sunnah-sunnah Rasulullah di bidang kesehatan. Mungkin Pak Kiai juga pernah menemukan hadis-hadis yang ternyata relevan dengan dunia kesehatan. Apa saja Pak Kiai, boleh diceritakan kepada pemirsa Sultan TV? Ya. Yang paling mendasar adalah hidup sehat itu dari aturan makan yang teratur. Nabi itu kalau mau makan itu nunggu lapar dulu. Nah, ini ternyata menurut penelitian banyak ahli kesehatan, bahwa ketika perut itu lapar, merasa lapar, langsung diisi dengan makan, itu ternyata metabolisme dalam tubuh itu normal dan pergerakan darahnya itu bagus, tidak tersendat oleh apapun gitu, pembuluh ataupun sumbatan-sumbatan yang lain. Ini ajaran yang paling dasar. Tapi juga Nabi mengatakan bahwa tidak boleh telat makan itu. Bukan berarti ketika perut lapar nunggu sampai lapar bener gitu. Nah, sudah ada gejala lapar, berarti kalau dihitung dengan waktu sekitar jam 12 pas atau jam 12 lewat, semua perut manusia itu merasakan lapar. Dan itu menunjukkan bahwa sesuai dengan aturan kesehatan bahwa duhur itu makan siang. Dan itu berlaku pada setiap manusia. Tobiiyahnya begitu, tobiiyatnya begitu. Nah, di samping dasarnya adalah aturan makan yang teratur, bersih badan dengan kaifiyat toharo. Toharo itu di samping ajaran dari Allah dan juga dikembangkan atau disempurnakan oleh Rasulullah. Terutama sekali dalam hal bersih dari najis. Kalau hadas, ya mungkin dari pribadinya, terutama kentut atau yang lain. Nah, kalau najis itu hal-hal yang khobais, kalau nempel di badan akan menciptakan badan kita ini sakit atau apalah gitu. Contoh misalkan, badan terkena najis kencing, bisa-bisa si kaki ataupun si kulit ini bisa gatal. Karena memang tertempel dengan hal-hal yang najis. Najis itu kan khobais. Khobais itu arahnya penyakit. Nah, dengan pola toharoh ini, kalau dalam perspektif fikih, toharoh itu sudah masuk bab itu. Bab yang khusus menjelaskan toharoh. Saking banyaknya, saking detailnya, toharoh dibahas. Dan ini menjadi salah satu pondasi daripada pola kesehatan yang diatur oleh Rasulullah. Baik itu ajaran dari Allah langsung maupun Rasulullah menambahkan. Di samping demikian athar sahabat juga memberikan penjelasan yang lebih detail, dan para ulama-ulama tabi'in juga ikut juga mengijtihadi hal-hal yang bersifat toharo tersebut. Sehingga toharo itu dari ujung pertama Abu Musa al-Asy'ari sahabat Kanjeng Nabi dan Mu'adz bin Jabal menjelaskan tentang toharo, itu kemudian di regenerasi ulama setelah Abu Musa, setelah Mu'adz bin Jabal, diteruskan oleh zaman tabi'in, sehingga sampailah Abu Hanifah, sehingga sampailah Imam Syafi'i dan Imam Malik, Imam Hambali, dikodifikasi sehingga menjadi sebuah madhab fikih. Itu diatur. Nah, toharo ini ternyata merupakan pola kesehatan, di samping ada unsur ibadah, penunjang juga ibadah, karena memang toharo yang di dalamnya itu adalah wudhu dan mandi, itu merupakan syarat wajibnya bagi pelaksanaan ibadah, seperti sholat, seperti baca Quran gitu. La yatimu illa bihi fahuwa wajibun, la yatimul wajibu illa fihi illa bihi wajibun. Tidaklah sempurna kewajiban kalau tidak dengan dibarengi ini.
kecuali itu wajib yang dikerjakannya itu. Baik. Seperti wudhu. Wudhu bisa jadi wajib karena apa? Yang menjadi persyaratan wajibnya bagi sholat. Sholat karena wajib. Maka oleh karena itu wudhu menjadi wajib. Nah ini perlu diketahui bahwa di samping unsur kesehatannya ada, unsur ibadahnya juga lebih dominan di situ. Berarti jauh sebelum ada protokol kesehatan yang kita sering dengar di media soal cuci tangan lain itu sudah diterapkan di bab toharoh itu ya? Iya, karena untuk menghindari hal-hal yang bersifat khobais. Gitu tuh. Kalau hadas sih nggak jadi masalah. Najisnya ini. Najis. Pak Kiai, apakah ada riwayat tentang Rasulullah mengalami sebuah penyakit atau taruhlah sakit, kemudian bagaimana cara mengobati diri sendiri dari Rasulullah? Ya, sebenarnya ada kisah yang memang bikin kita terharu dan begitu nggak tahan kalau diceritakan secara detail itu ya. Nabi waktu itu kan kelaparan. Cara menahan laparnya itu perutnya diganjal dengan batu, dikencangin ikatnya. Di suatu hari di mana beliau dikejar-kejar oleh kaum Quraisy di Gua Hiro ketika itu, apa yang dimakan itu, apa yang ada nempel, itu pun itu juga yang sifatnya tumbuh-tumbuhan atau rumput-rumputan, tidak memakan daging-daging yang bersifat khobais yang jelas-jelas akan diharamkan, yang ada unsur penyakit. Nah, ini cara Nabi dalam mensiasati untuk bertahannya hidup. Berarti hifdzun nafas itu sudah dicontohkan oleh Nabi. Dan hifdzun nafas itu bagian daripada prinsip-prinsip kesehatan, termasuk kesehatan dunia yang dirilis oleh WHO bahwa yang paling utama adalah penyelamatan nyawa manusia. Nah, Nabi sendiri melalui prinsip hifdzun nafas ini lebih utama mempertahankan nafas ini daripada membiarkan ini harus tersakiti sehingga kemudian mati hanya gara-gara tidak bisa bagaimana cara memakan atau mengkonsumsi yang di sekitar, meskipun bisa dipilih mana yang khobais, mana yang ghair khobais. Gitu. Nah, konteksnya dengan pandemi COVID-19 ini, saya pikir apa yang diajarkan oleh Nabi, toharo itu diterapkan di kehidupan kita sehari-hari, meskipun itu merupakan unsur syarat untuk ibadah. Ya, kalau kita kerjakan setiap hari rutin, mudah-mudahan Iya, betul. COVID-19 itu tidak mampir ke badan kita gitu. Insya Allah ya. Ya, contoh nih, istinsyaq, menghirup air ke hidung. Kalau hidung ini menyumpal gumpalan-gumpalan ataupun lendir, bisa terdorong oleh air sehingga kebersihan itu bisa ada di hidung, dan penyakit-penyakit ataupun bakteri-bakteri ataupun virus-virus itu kemudian hilang dengan cara begitu. Dengan tangan mencuci mencuci tangan dengan berkumur juga salah satu cara untuk menciptakan kesehatan di diri manusia. Nah, ya. Meskipun instrumennya itu instrumen ibadah gitu. Baik, Pak Kiai, baik. Nah, Pak Kiai, kita kan sudah memasuki waktu mepet nih, Pak Kiai. Nah, ini tadi kita sudah membahas soal bagaimana Rasulullah, tanda-tanda kelahirannya, kemudian di bidang ekonominya telah dicontohkan oleh Rasulullah langsung sebagai pelaku ekonomi, kemudian di pemerintahannya telah menerapkan mini demokrasi, dan itu cikal bakal demokrasi saat ini. Kemudian sunnah-sunnah Rasul juga menjadi sebagian dari bidang-bidang kesehatan. Referensi di bidang kesehatan. Ini ada yang bertanya nih Pak Ustadz dari Kang Tondi Saputra nih, soal sekarang kan Maulid, bagaimana cara menyikapi perayaannya. Nah, boleh tidak merayakan Maulid Nabi dibarengkan dengan kepentingan perayaan keluarga, misalkan mungkin Maulid Nabi bareng nikah mungkin yang maksud Kang Tondi ini, bagaimana? Kalau hemat saya, ini pendapat pribadi ya, mulut ya mulut. Kalau nikahan atau hajatan pribadi keluarga, pisahkan, jangan disamakan. Karena yang kita rayakan ini manusia agung, manusia mulia, manusia mulia. Ini ada pandangan, dan ini termasuk hadisnya hadis soheh, meskipun diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bagaimana redaksinya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun maq'adan la yadhkuruna Allah
la yadhkurunallah wa yusalluna wa yusalluna nabiyya illa kanat alaihim hasaratan yaumil qiyamati inda khalu bil lisawab. Apa artinya? Kaum duduk-duduk berkumpul, tetapi di dalam berkumpulnya itu tidak sedikit pun berzikir kepada Allah, tidak sedikit pun membaca sholawat kepada Rasulullah. Ila, kecuali kaum tersebut ada dalam kerugian di dalam hari kiamatnya nanti. Meskipun kaum itu masuk surga karena ganjarannya, tetapi akan mendapat kerugian apabila kaum tersebut meninggalkan zikir kepada Allah dan baca sholawat. Ini artinya menjadi dalil utama untuk kita merayakan Maulid Nabi. Dengan tersendiri, jangan bersama-sama. Tapi kalau haul bisa jadi bisa disamakan. Apa dasarnya? Karena itu mah mendoa. Umpama gini, tahlil dulu boleh. Tahlil, bacaan tahlil. Yang kedua baru baca marhaban, baca berjanji. Gitu tuh. Dan tidak ada pemisahan, karena walaupun waktunya bersamaan juga tidak ada pemisahan. Meskipun juga disambungkan, ininya beda, ini tahlil, ini mulut gitu. Tapi kalau hajatan seperti nikahan agak kontras menurut saya. Kalau mulut ya mulut, kalau nikahan. Akannya berbeda gitu tuh. Baik Pak Kiai, ini terakhir Pak Kiai. Kita sudah memasuki Maulid Nabi. Kemudian sekarang juga banyak masyarakat yang merayakannya ikut serta. Nah, keutamaan yang akan kita dapatkan dan hikmah dari perayaan Maulid Nabi ini apa yang bisa kita ambil dan bisa kita dapatkan, Pak Kiai? Iya, begini. Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitabnya Husnul Maqsad fi Amalil Maulid. Begini, beliau berkata begini. Inna asla amalil maulidi alladhi huwa ijtiba'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatul akhbaril waridati fi mabda'i amri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi maulidi minal ayat wal izharu bil farhi wal istibsyar bi maulidi syarif. Jadi yang ditanyakan itu ini jawabannya nih. Imam Suyuti dalam kitabnya Husnul Maqsad menjelaskan bahwa hikmahnya banyak sekali dalam merayakan Maulid. Pertama, ada harapan kita dapat ganjaran ketika Maulid kita bacakan Al-Qur'an. Itu satu. Berkumpulnya manusia itu dalam upaya silaturahim. Menyatukan umat itu lebih bagus daripada memecah belahnya. Nah, di samping adalah membaca sholawat atas Nabi. Membaca sholawat atas Nabi juga adalah perintah Allah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Dan bernilai ibadah. Bernilai ibadahnya itu dijelaskan oleh Rasul, man sholla sholatan wahidatan faqad sallallahu alaihi asyratan. Siapa yang membaca sholawat satu kali kepadaku, maka Allah membalas rahmatnya bagi orang baca sholawat tersebut 10 rahmat. Nah, jadi dalam maulid itu tidak ada sedikit pun yang di luar nilai ibadah, nilai pahala. Belum lagi idharul farhi aja, timbulnya kebungahan saja sudah bernilai ibadah. Karena itu tadi ada pendapatnya Imam Suyuti bahwa ketika bulan mulut tiba, ada izharul farhi, kebungahan. Itu sudah termasuk ganjaran. Apatah lagi istibsyar bi maulidis syarif. Istibsyar itu meramaikan, memeriahkan gitu tuh ya. Dengan rasa bangga, rasa senang, rasa tidak terbebani apa-apa. Bagaimana kalau misalkan ketika mau merayakan maulid, sibuk pengen ini dengan cara hutang, ya, urusan hutang lain lagi. Itu urusan muamalah. Itu mah tanggung jawabnya yang hutang dengan yang dihutang. Gitu. Dalam konteks maulud dibedakan dengan urusan lainnya, urusan politik, urusan muamalah, urusan yang lain. Maulud ya maulud sudah. Itu isinya adalah baca sholat yang banyak. Siap.
bunga, senang kita di bulan Maulid ini merasakan kehadiran Rasulullah, kehadiran Rasulullah yang diutus oleh Allah sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Masa iya? Ketika kita menghadapi misal tanggal 25 Desember Natal, kita juga toleransi, ya kan, terhadap umat Nasrani, umat Kristen. Lah, kenapa Nabi sendiri kita tidak rayakan? Malah dianggap dicap bid'ah, dicap haram. Ini pakai dalil apa? Kalau mau dalil gampang. Innallaha malaikatahu itu sudah jelas. Itu dalil qat'i, nggak bisa dirubah. Dan juga dalil man sholat sholata. Tetapi kalau bicara perayaannya, ini memang bukan syariat, tapi adat masuk. Adat. Contoh apa? Bikin apa tuh? Perahu-perahuan, pajak. Itu adat. Adat. Tapi dalam konteks mulujannya itu adalah ibadah. Apa? Baca sholawatnya, baca zikirnya, baca Qur'annya, gitu. Siap. Karena apa? Afdhalul ibadah qiraatul Qur'an. Baik, saya rasa kita sudah di penghujung acara Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai sudah mampir ke Sultan TV. Semoga kita selalu senantiasa mendapat syafaat Rasulullah di hari akhir nanti Pak Kiai. Sehat selalu untuk Pak Kiai, jaga kesehatannya Pak Kiai. Nah pemirsa, itu saja mungkin yang bisa dibahas terkait soal tauladan Rasulullah dalam kehidupan berbangsa negara. Kalau kita bicara panjang lebar mungkin nggak cukup sehari ya Pak Kiai kalau soal detailnya gitu ya, cara kehidupan berbangsa dan negara ini. Tapi terakhir Pak Kiai boleh closing statement untuk pemirsa Sultan TV di rumah, bagaimana kita menyikapi Hari Maulid ini. Ya. Kepada pemirsa Sultan TV, saya menghimbau jaga kesehatan karena ini masih pandemi COVID-19. Jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Biar bagaimanapun kita mengacu pada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dan itu perlu bagi kita terapkan. Karena sudah kena virus itu sudah sulit, makan tidak enak, apa-apa nggak enak segala macam. Nah, oleh karena itu jauh sebelum kena penyakit ya hindarilah penyakit itu dengan cara ikuti protokol kesehatan. Mulut ramaikan. Karena kita itu adalah istibsyar bimaulidis syarif. Sekian dari saya, Hamdan Suhaimi selaku Ketua PW Rijalul Ansor Provinsi Banten mengucapkan selamat bermaulid. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Sekaligus saya ingin pamit ke pemirsa Sultan TV. Terima kasih sudah stay di Bincang Hari ini edisi Selasa 3 November 2020. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.